Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, semoga kita diberikan keberkahan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, karena intinya adalah ilmu yang bermanfaat, bukan banyak-banyakan, bukan hebat-hebatan. Sebanyak apapun ilmu kita, tapi kalau nggak bermanfaat, hanya akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika wa kama qala. Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi penolong pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi bumerang pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, marilah kita kembali memantapkan niat yang ada di dalam hati kita, lalu berusaha istiqomah di atas niat yang benar dan jalan yang benar. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah anugerah dari Allah, kita kembali dipertemukan dengan karya yang sangat fenomenal, karya yang diterima oleh umat, direkomendasikan oleh para ulama, karya yang bernama Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama madhab Syafi'i yang sangat dihormati oleh umat, sangat dicintai oleh umat, dan karya beliau dinikmati dan bermanfaat untuk umat. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita berada di awal bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Bab sabar. Dan sebagaimana biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan, berkaitan dengan konteks bab tersebut. Baru setelah itu beliau memasukkan dan menjelaskan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang perintah untuk bersabar di dalam surat Ali Imran ayat 200, isbiru wasabiru, bersabarlah dan perkuatlah kesabaran, kuat-kuatan kesabaran. Dan ini menunjukkan bahwa sabar hukumnya wajib. Sabar adalah ibadah sunnah Nabi SAW yang hukumnya wajib. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita bahwa hakikat kehidupan adalah ujian. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Karena Allah yang punya ini semua menyatakan wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian. Dari sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, diri atau nyawa, buah, kebun, dan lain-lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ucapkan dengan lisan dan mereka ucapkan dengan hati mereka. Lalu hadirin Allah muliakan, tentu saja sabar itu nggak mudah. Sabar itu nggak mudah. Sabar itu berat karena menahan diri adalah hal yang sangat berat. Menahan diri agar berada di atas ketaatan, agar mengatakan tidak pada maksiat, agar tetap bertahan ketika tertimpa musibah, itu nggak mudah sama sekali. Itu sulitnya minta ampun. Maka kita ini harus dikuatkan. Dan di antara penguat itu adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala dan ganjaran orang-orang yang sabar akan diberikan secara sempurna oleh Allah, bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada batas. Allah nggak mengatakan pahala sabar itu 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Tidak, bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Hadirin Allah muliakan, setelah Imam Nawawi membawakan surat Az-Zumar ayat 10 dalam rangka menguatkan diri kita agar kita benar-benar bermain dengan kesabaran saat menghadapi setiap episode-episode kehidupan, maka Al-Imam Nawawi membawakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim setelah itu. Ayat yang menjelaskan salah satu dimensi dari kesabaran, salah satu kotak kehidupan di mana kita harus menyikapi dengan sabar, yaitu surat Asy-Syura ayat 143, ketika Allah Subhanahu wa taala mohon maaf, ayat 43 ya, ayat 43, bukan 143, ayat 43, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaman sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabara wa ghafar, dan sungguh barang siapa yang bersabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya hal tersebut benar-benar perkara yang benar dan utama. Dan nanti kita jelaskan apa tafsir dari azmil umur. Inilah ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, surat Asy-Syura ayat 43. Hadirin yang Allah muliakan, dalam konteks apa dan apa tujuan Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini? Para ulama kita mengatakan ketika berbicara tentang konteks ayat ini, seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam As-Sa'di, dan lain-lain, intinya adalah, hadirin sekalian, intinya kalau kita buat konklusi atau kesimpulan, bahwa dalam hidup kita pasti berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, berbuat tidak baik pada kita, menzolimi kita. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang gak suka sama kita. Mau kita lakukan apapun, sebaik apapun, tetap aja salah di mata mereka. Dan bukan hanya salah di mata mereka, sebagian akan berusaha menyakiti kita dengan lisan,
dengan perbuatan, dengan apa yang mereka bisa lakukan. Dan itu adalah sebuah sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah di dalam kehidupan. Siapapun pasti akan berhadapan dengan dua belah pihak atau tiga belah pihak. Yang pertama, pihak yang pro dengan dia, menyayangi dia, cinta dengan dia, mendukung dia. Lalu pihak yang kedua yang gak suka sama dia, berusaha menyakiti, menjatuhkan, membuat dia terpuruk. Atau pihak ketiga netral-netral aja, gak peduli dengan dia, mau dia ini apa, saya netral-netral aja. Itu kan kehidupan jamaah. Siapapun pasti akan menghadapi itu. Tanpa terkecuali. Tapi bukankah kalau saya berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat semua orang tuh sayang sama kita? Jawabannya nggak begitu jamaah. Tidak begitu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini nabi. Ini udah orang beriman paling tinggi levelnya. Orang saleh paling tinggi levelnya. Orang bertakwa paling tinggi levelnya. Para nabi dan rasul. Coba kita buka surat Al-An'am. Ayat ke-112. Al-An'am ayat 112. Surat yang ke-6. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi. Setiap nabi. Tanpa terkecuali. Allah jadikan bagi setiap nabi apa? Atau Allah hadirkan untuk setiap nabi apa? Aduwan syayatinal insi wal jin. Musuh. Aduwa. Musuh. Dari golongan apa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan yang berbentuk manusia dan jin. Musuh dari bangsa manusia dan bangsa jin. Subhanallah. Apa kelanjutnya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Itu musuh-musuh dari bangsa jin dan manusia. Itu saling yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Kalimat-kalimat yang menipu jamaah sekalian. Fitnah. Hal-hal yang negatif. Semuanya itu dilakukan oleh para musuh Nabi itu untuk menghancurkan Nabi tersebut. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang indah dalam rangka mengecoh dan menipu. Dan mereka sampaikan itu secara lirih, secara halus, secara silent. Makanya kalau kita baca terjemahnya bisik-bisik untuk menipu manusia,
untuk membunuh karakter nabi-nabi tersebut, agar manusia berpikir dia orang jahat, dia orang buruk. Hadirin yang Allah muliakan. Dan menariknya, kelanjutan ayat tersebut, walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Dan kalau Allah inginkan, maka mereka tidak akan bisa dan tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi memang ini ketetapan Allah. Memang Allah takdirkan pola kehidupan itu demikian. Bahwa yang namanya hidup pasti berhadapan dengan orang-orang yang gak suka dengan kita dan kebaikan kita. Sebaik apapun orang tersebut, sesoleh apapun orang tersebut, mustahil memuaskan semua orang. Itulah yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama kebanggaan kita bersama, ketika beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu cita-cita yang gak mungkin terwujud. Ridho manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin terwujud. Gak mungkin. Kalau kita punya cita-cita disukai oleh seluruh manusia, diridhoi oleh seluruh manusia, itu maksudnya seluruh manusia, maka siap-siap kecewa. Karena itu cita-cita mustahil. Cita-cita mustahil. Itu yang dikatakan oleh beliau. Gak mungkin bisa dan gak mungkin berhasil. Tidak mungkin berhasil. Makanya apa dalam riwayat tersebut kata Imam Syafi'i, catat baik-baik, fa'alaika bima yuslihuka falzamhu. Karena membuat seluruh manusia ridho adalah hal yang gak mungkin, maka Anda harus fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi Anda dan memperbaiki kualitas diri Anda. Yuslihuka. Begitu ketemu hal tersebut, falzamhu, maka ilzamlah, kerjakan dan terus bersama dengan hal tersebut. Fa inna la sabila ila ridhahum, karena tidak ada jalan untuk memuaskan seluruh manusia. Gak ada. Tidak ada jalan. Itu perkataan Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ridho seluruh manusia gak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin. Ghayatun la tudrak, gak mungkin. Makanya ini konsep hidup yang harus kita yakini, lalu sampaikan ke keluarga kita, tanamkan ke istri kita, lalu tanamkan ke anak-anak kita, sehingga mereka itu tumbuh bukan untuk cari pujian seluruh manusia, dan mereka nggak shock ketika mereka menghadapi teman yang jahat di sekolah mereka, menghadapi teman-teman yang tricky atau yang buruk di bangku kuliah mereka, ketika mereka dibully misalnya. Kenapa banyak orang drop down, atau kenapa anak-anak, sebagian anak down drop ketika dibully oleh sekolahnya? Karena nggak siap, dan karena tidak diedukasi sama orang tuanya. Maka banyak pihak berpikir bahwa salah satu tujuannya adalah saya harus diterima di lingkungan,
Saya harus diterima di lingkungan, saya harus diterima di lingkungan. Dan begitu itu tidak terjadi, dia drop, dia down. Kata siapa kita harus diterima di lingkungan? Enggak. Kita harus berusaha baik dengan lingkungan, ya. Tapi harus diterima. Memangnya Nabi SAW diterima di kota Mekah ketika beliau mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau nggak diterima di Mekah. Apakah beliau drop, beliau down, beliau mundur, beliau resign? Enggak. Bukankah banyak nabi-nabi Bani Israel nggak diterima? Bahkan bukan hanya diterima, dibunuh-bunuhin, bayangkan. Ini konsep yang penting, jamaah sekalian. Ini konsep yang penting. Bahwa tidak mungkin disukai oleh seluruh manusia. Dan kita harus tahu pola yang ada di dunia. Dan ini salah satu pola tersebut. Ini salah satu pola tersebut. Jangankan kita, nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengalami hal tersebut. Aduwan syayatinal insi wal jin, kata Allah. Setiap nabi pasti berhadapan dengan musuh dari bangsa manusia dan bangsa jin, dan mereka kerjasama saling menyebarkan isu. Kesannya manis tapi menipu, dan Allah katakan kalau Rob engkau mau, itu nggak akan kejadian. Artinya ini sudah takdir. Ini emang pola, ini sunnatullah dalam kehidupan. Makanya Imam Syafi'i, sosok yang sangat mengerti Al-Quran dan Hadis, mengatakan ridho nas goyatul la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Maka jangan shock, jangan down, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bertumpu dengan diri kita dan mengatakan kita kuat. Hati-hati, Anda diuji dan Anda nggak siap nanti. Tapi berlindunglah kepada Rabbul Alamin. Carilah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu minta perlindungan agar dijauhkan dari fitnah dan tergelinciran di adik ketika berhadapan dengan fitnah. Hadirin, sebagian para nabi itu diperangi. Siapa yang lebih soleh, kita atau mereka? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Apa kata Allah? Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi al-haqq bighairi haqq. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Gak boleh. Tapi itu yang mereka lakukan. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ali Imran 112. Nah, kalau nabi-nabi saja menghadapi ujian seperti itu, lalu siapa kita berpikir demikian? Makanya sebagian ulama klasik mengatakan sebuah kalimat menarik sekali. Apabila Anda melihat seseorang disukai oleh seluruh pihak di lingkungannya, fa'lam annahu rajulan saw. Ketahuilah dia orang buruk. Saya pertama kali baca kalimat itu cukup kaget. Dia orang buruk. Apabila Anda melihat ada orang diterima oleh semua pihak, semua pihak terima dia, fa'lam annahu rajulun saw. Ketahuilah dia orang buruk. Apa maksudnya? Kata para ulama, untuk diterima oleh seluruh pihak, Anda harus memuaskan nafsu mereka semua. Dan untuk memuaskan nafsu mereka, nafsu seluruh manusia, Anda harus korbankan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling baik di dunia bukan kita. Confirm itu, bukan kita. Tapi Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mampu membuat seluruh orang mencintai beliau? Tidak. Apakah Rasulullah SAW bisa membuat Abu Lahab, Abu Jahal mendukung beliau? Enggak. Beliau dimusuhi. Itu orang terbaik di dunia. Orang terbaik. Di antara orang manusia terbaik, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa melakukan hal tersebut. Kita cinta sekali dengan Nabi Isa.
Dan kita yakini Nabi Isa bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, tapi salah satu dari 5 Rasul terbaik. Ulul azmi minar Rasul. Tapi pertanyaannya, beliau bisa membuat semua orang sayang sama beliau? Enggak. Nabi Musa alaihissalam bisa membuat Fir'aun respect dan mendukung beliau? Enggak. Enggak bisa. Diserang. Dikejar. Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Bisa membuat semua orang mendukung beliau? Tidak. Kita tahu bersama beliau mau dilemparkan ke kobaran api. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lagi. Kita tahu bagaimana ceritanya. Ditolak sama kaumnya. Dan kurang ajar kaumnya kepada beliau. Sabar, sabar. Bukan puluhan tahun dakwah, ratusan tahun berdakwah. Itu 5 manusia terbaik. Ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 5 manusia terbaik menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi ketidaksukaan orang, lalu mungkinkah kita diterima? Gak mungkin kan? Makanya masih ingat ucapan Waraqah kepada Rasul SAW ketika Rasul SAW turun dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu pertama, lalu tenang bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, lalu Khadijah mengajak ke sepupu beliau Waraqah bin Naufal, lalu Nabi cerita di hadapan Waraqah, dan Waraqah adalah orang yang berada di atas fitrah dan mengikuti kitab suci sebelumnya dan mengerti dan paham kitab suci sebelumnya. Apa kata Nabi? Apa salah satu kalimat Waraqah? Kalau aku masih hidup pada saat engkau diperangi dan diusir oleh kaummu, aku pasti akan membelamu. Itu Nabi kan kaget. Saya diusir? Kan belum diterima oleh semua pihak waktu itu. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa risalah atau kebenaran sebagaimana engkau bawa, illa faqad udi, kecuali pasti akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Gak mungkin disukai semua pihak. Gak mungkin. Pasti ada yang hasad. Pasti ada yang benci. Pasti ada yang marah. Ketika Nabi SAW memiliki 2 musuh selama hidupnya, musuh yang pertama dari luar, dari orang kafir Quraisy, orang musyrik, lalu musuh yang kedua dari dalam, orang-orang munafik yang packagingnya sama dan berdiri satu saf dengan Nabi SAW, yang berdiri di barisan Nabi SAW tapi musang berbulu domba. Kalau Nabi SAW manusia terbaik, sunatullahnya berhadapan dengan 2 musuh, musuh dari luar dan musuh dari dalam, mungkinkah kita yang masih jauh dari kekurangan itu tidak mengalami hal tersebut? Maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan dari Allah. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita akan melewati hal tersebut, tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana Allah memberikan ujian, Allah juga memberikan formulanya. Allah memberikan pertolongannya. Dan formula obat untuk hal-hal tersebut ada di dalam ayat ini. Ada di dalam ayat ini. Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Apabila Allah kehendaki, nggak ada yang melakukan itu semua. Tapi inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji orang-orang yang jujur dan beriman. Jujur dan beriman. Hadirin Allah muliakan. Obatnya, tamengnya,
formula dan kunci suksesnya adalah walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sesungguhnya barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang benar, perkara yang terpuji, perkara yang disyukuri, dan perkara yang mulia serta tinggi. Perkara yang mulia serta tinggi. Sabar dan memaafkan. Hadirin yang Allah muliakan. Berat. Ya, berat. Sulit. Emangnya gampang? Gak ada yang mengatakan emangnya gampang. Sabar dan memaafkan. Al-Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana yang disampaikan oleh asisten beliau, Abdul Samad bin Yazid, itu asistennya Al-Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau, aku mendengar Fudail bin Iyad rahimahullah yaqulu idza ataka rajulun yashku ilaika rajulan faqul ya akhi u'fu anhu. Fudail bin Iyad menyampaikan, apabila seseorang datang kepada Anda lalu mengeluhkan perilaku saudaranya atau perilaku seseorang kepada dia. Jadi ada orang curhat kepada Anda tentang perbuatan seseorang kepada dirinya, mungkin zolim atau lagi galau. Ya akhi u'fu anhu, wahai saudaraku, maafkan dia. Fa innal afwa aqrabu littaqwa, karena memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi arahkan untuk memaafkan. Fa in qal, tapi kalau nih orang ngejawab, la yahtamilu qalbil afwa, hatiku belum bisa memaafkan dia. Dan ini di banyak kasus ya, ini common banget di masyarakat kita. Ini biasalah kita dengar kalimat begitu. Bro, lo maafin dia, tapi gue nggak bisa maafin dia. Mbak atau sis, maafin deh dia. Aku nggak bisa maafin dia, enak banget. Dia udah lakukan A, B, C kepada aku, lalu aku maafin gitu aja. Aku tuh bukan Rasul. Kadang-kadang kita dengar gitu. Aku tuh bukan Nabi. Aku tuh bukan Aisyah. Iya, ngerti. Bukan Aisyah, tapi ayatnya sama. Walakin antasiru kama amarani Allahu azza wa jal. Aku nggak bisa memaafkan. Aku mau membalas. Nah itu. Aku mau membalas. Aku mau membalas sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku mau balas, kan Allah izinkan aku membalas. Allah izinkan aku membalas. Emangnya boleh Ustaz? Boleh. Contohnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 194. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Barang siapa faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum.
Al-Baqarah 194. Faman ya'tada 'alaikum, barang siapa yang menzalimi kalian, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka kalian atau ya kalian boleh membalas sesuai dengan perbuatan dia kepada kalian. Sekali lagi, ini konsep global ya jamaah, butuh perincian, jangan langsung dipraktekkan. Ini konsep global sekali lagi, tapi ada dalam Al-Quran. Ini harus diperinci. Sekali lagi, harus diperinci. Saya tekankan lagi, ini konsep global. Prakteknya butuh keterangan-keterangan lebih lanjut, maka konsultasikan kepada ahli ilmu atau ustadz atau guru kita yang bisa kita akses untuk kasus-kasus kita tersebut. Tapi saya ingin ngejelasin apa yang disampaikan Al-Imam Fudail bin Iyad. Saya nggak bisa memaafkan, saya mau balas. Lalu kata Fudail bin Iyad, fakullahu, oke, katakan kepada dia kalau dia ingin ngebalas, in kunta tuhsin an tantasira wa illa farji ila babil afwi fa innahu babun wasi. Oke, kalau Anda ingin balas, gini loh, syaratnya adalah Anda harus tuhsin an tantasir, Anda harus benar-benar tepat dan melakukan ihsan ketika membalas. Maksudnya apa? Harus sama persis. Salah satu, makanya kan saya katakan tadi, membalas itu masih konsep global, jangan langsung dipraktekkan. Ada syarat-syarat, ada ketentuan. Lalu siapa yang membalas? Itu pembahasannya panjang. Nah, salah satu syaratnya harus sama. Harus sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyakitin, ya itu kadar menyakitkannya itu dia nyakitin berapa? 20%. Ya Anda nyakitin 20%. Kalau Anda nyakitin 21%, Anda zalim. Peta berubah. Yang awalnya dia zalim, kita terzalimi, menjadi kita zalim, dia korban kezaliman kita. Gara-gara 1%. Makanya, oke, kalau mau balas, Anda bisa nggak ihsan dalam membalas? Jadi membalas harus ihsan juga, nggak boleh ngasal. Ada orang ngedorong kita, udah balas dorong, tapi makanya kekuatan dorongnya sama nggak? Gitu. Terus ketika Anda didorong, Anda mundur berapa langkah? 2 langkah atau 3 langkah? Ini dibalas, dia dorong, dia orang yang dorong kita tadi jatuh, lalu didatengin sama digebukin, itu mah bukan balas. Kan makanya faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Bimithli. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 194. Bimithli ma'tada 'alaikum. Bimithli. Sama, serupa. Mithal. Serupa. Dia buat kita sakit 15%. Gak mudah. Itu kira-kira gambarannya. Maka kata Fudail bin Iyad, kata beliau, nah karena ini gak mudah, farji ila babil afwi. Kenapa kita gak kembali aja ke memaafkan? Memaafkan tuh babun wasi, lebih enak, lebih jelas, lebih clear, lebih luas gitu loh. Udah enak, aman kita. Lebih luas. Lalu lihat kalimat menarik. Fa innahu man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
barang siapa yang memaafkan dan berusaha memperbaiki keadaan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya Allah yang langsung kasih. Pahalanya Allah langsung kasih. Dan banyak sekali pahala. Allah akan ampuni kita. Allah akan angkat derajat kita. Masih ingat hadis Muslim? Wa ma zadallahu bi'abdin bi'affin illa izza atau kama qala. Dan tidaklah Allah menambah tidaklah Allah menambah dalam diri seorang hamba karena dia memaafkan saudaranya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan kepada dia. Orang-orang yang memaafkan itu akan mulia di dunia dan akhirat. Tidak ada pertambahan kecuali kemuliaan. Jadi semua yang ada di benak kita ketika kita sulit memaafkan, itu semua dari was-was syaitan. Misalnya gimana sih? Enak banget, yang salah kan dia, kenapa gue harus minta maaf? Kok gue terusnya minta maaf? Dia dong yang minta maaf. Bahkan seringkali kan dalam dunia rumah tangga, ya itu tuh laki-laki egois. Masa kita terus para istri yang harus minta maaf? Loh, Nabi katakan apa? Tidaklah Allah tambah sesuatu dalam diri seorang hamba karena dia memaafkan, kecuali penambahan itu adalah penambahan kemuliaan. Kemuliaan. Orang yang memaafkan akan mulia, jemaah. Akan berkelas. Akan berkelas. Makanya ketika Al-Imam As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat ini, ayat ke-43 ini, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan sesungguhnya barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya ini adalah perkara yang benar, yang bagus, yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji. Apa perkataan Al-Imam As-Sa'di? Saya bacakan. Annahu la yalqaha illa ahlu sabar wal hududil azimah. Azmil umur itu memberikan pesan kepada kita bahwa yang bisa melakukan dua hal di atas, sabar, tetap tahan diri, dan bahkan memaafkan, hanyalah para ahli sabar yang memiliki sifat-sifat mulia dalam dirinya. Dua hal ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulul azaim wal himam, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang punya mimpi besar, orang-orang berkelas, wa dzawul albabi wal basair, orang-orang yang punya akal sehat dan punya hati yang baik, hati yang luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang, yang bisa melakukan ini hanyalah para high class, orang yang punya kelas yang tinggi. Adapun orang-orang biasa nggak bisa. High class ini hanya orang-orang yang mulia yang bisa lakukan ini. Sabar, tahan, dan maafkan. Sabar, maafkan. Sabar, maafkan. Dan saat kita bicara seperti ini, bukan berarti kita jago. Enggak, kita ini sama-sama belajar. Yang bicara detik ini dan yang mendengarkan, kita sedang belajar. Bukan berarti kita sudah bisa, hebat, dan ini memang level tinggi. Ini advance. Hanya orang-orang yang level advance, yang high class, yang bisa nerapin ini. Kalau masih basic ini nggak bisa. Tapi harus dicoba, harus diperjuangkan. Orang-orang yang punya jiwa yang besar. Dan itulah para nabi dan rasul. Bukankah
doa para nabi, sebagaimana dikata Nabi SAW, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka bisa jadi nggak tahu. Bayangkan didakwahi, nggak diterima, ditolak, diperangi segala macam, doanya adalah Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka nggak tahu. Lihat bagaimana Nabi SAW, aktor intelektual di perang Uhud itu masuk Islam, jamaah. Masuk Islam. Orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap wafatnya 70 syuhada dan kerugian di perang Uhud, itu siapa? Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Dan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid masuk Islam. Dan Nabi maafkan. Allah Akbar, Nabi maafkan. Padahal beliau sangat merasakan kehilangan. 70 sahabat beliau wafat. 70 sahabat beliau wafat. Hamzah wafat. Paman yang sangat beliau cintai wafat di perang Uhud. Coba kalau beliau baper gitu. Abu Sufyan dan Khalid bin Walid mau masuk Islam, kata Nabi, enggak ada. Cari agama lain aja. Kalian nggak diterima. Saya ini masih sakit hati perbuatan kalian di perang Uhud. Udah, cari agama lain aja. Pilih yang lain deh. Ini pendaftaran tutup, pendaftaran. Sampai hadirin Allah muliakan. Mungkin itu yang kita katakan kalau kita baper. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW tidak. Diterima. Padahal ini yang bikin subhanallah. Ya itu tadi. Salah satu maksud lamin azmil umur, pesan bahwa yang bisa melakukan hanya ulul azaim, orang-orang yang punya tekad yang besar, yang punya jiwa besar, orang-orang yang mencari ridha Allah. Wal himam, punya mimpi besar. Mimpinya bukan diridhoi manusia lagi, mimpinya diridhoi oleh yang memiliki alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzawul albab wal basair, yang mampu melihat, yang mampu melihat apa yang mayoritas orang nggak bisa lihat. Melihat apa? Melihat keutamaan di sana. Melihat apa? Pahala di sana. Melihat kemuliaan. Mayoritas orang berpikir memaafkan itu akan membuat mereka terinjak-injak. Orang-orang yang level tinggi melihat bahwa memaafkan justru akan meningkatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dan itu benar. Itu real. Dan itulah orang-orang besar bermain. Makanya sabar, maafkan. Makanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan, dan ada dalam tafsir Ibnu Katsir, wasahibul afwi yanamu ala firashihi bilail. Orang yang suka memaafkan, dia bisa tidur nyenyak setiap malam di atas kasurnya. Wasahibul intisar yuqallibul umur. Dan sebaliknya, orang yang ingin ngebalas, yang sakit hati, dia susah tidur. Dan selalu dihantui pemikiran, kesal, marah, emosi. Akhirnya nggak bisa tidur. Mas belum tidur? Iya nih. Cemberut, kesal. Kenapa? Saya masih sakit hati. Kenapa saya dikhianati? Ya itu masalah Anda. Bukankah dikhianati adalah sebuah sunatullah? Para nabi juga bukan minta. Kita selalu berusaha menjauh dari hal-hal itu. La tatamannau liqa'a adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada takdirkan, kan Nabi katakan fasbiru, sabar. Anda bukan orang pertama yang dikhianati. Dan ada banyak sosok yang lebih soleh dari Anda, yang lebih baik dari Anda, lebih bertakwa dari Anda, dikhianati. Bukankah orang-orang munafik berusaha mengkhianati Nabi SAW di perang Uhud? Tiba-tiba walk out sebelum
perjuangan dan itu menggegerkan. Bukankah Nabi Lut menghadapi istrinya yang berstongkol dengan mendukung kubu kaumnya yang melakukan dosa yang sangat besar itu? Istrinya, istri beliau alaihi salam justru ngedukung kemaksiatan besar. Hadirin yang Allah muliakan, yang sengsara kita. Kalau kita nggak memaafkan, nggak enak hidup, nggak bisa tidur, nggak tenang. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau tidur ingat dia. Ingat siapa? Ingat tuh orang. Jadi sebel gitu loh. Kalau jatuh cinta mah enak. Apalagi kalau jatuh cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dengan Rasul SAW, enak, tidur nyaman. Ini kalau udah dendam, nggak ada enak-enaknya. Kita yang sengsara, kita yang dibakar. Maka dari itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah, makanya kan gimana nggak susah? Lihat penjelasan Al-Imam Sa'di di atas. Ini hanya untuk para high class. Ini hanya untuk orang-orang yang punya level tinggi. Berat memang. Dan kita nggak mengklaim kita bisa. Bahkan kita merasa masih jauh dari hal itu. Tapi marilah belajar bersama. Karena disitulah kita akan mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Hidup kita tenang. Hadirin yang Allah muliakan. Maka tahan dan maafkan. Tahan, maafkan. Jangan lepas kontrol. Dan jangan biarkan emosi kita menyelimuti dan menghancurkan kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang apabila seluruh jalannya dikumpulkan maka disimpulkan oleh sebagian ulama hadis ini hasan. Di antaranya dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Pada saat itu Nabi kita SAW sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan dalam riwayat bersama sahabat-sahabat yang lain juga. Lalu ada seseorang yang berusaha menyakiti Abu Bakar dengan lisannya. Dicela, dicaci Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar, orang sebaik itu dicela dan dicaci. Fasomata anhu Abu Bakar. Dan Abu Bakar diam, gak merespon. Thumma adhahu athaniya. Lalu ketika Abu Bakar tidak merespon, orang ini semakin mencela Abu Bakar. Dicela lagi, diprovok lagi. Fasomata anhu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tidak bergeming. Nggak ditanggepin, dicuekin. Sabar, Abu Bakar sabar. Thumma adhahu thalitha. Lalu orang ini kembali mencela Abu Bakar. Sekali nggak direspon, 2 kali nggak direspon, 3 kali. Fantasara minhu Abu Bakar. Sebelum saya terjemahkan, kita ambil riwayat yang lain atau jalan yang lain dari hadis ini. Jadi ketika Abu Bakar diam dan seterusnya, itu Nabi SAW yu'jab wa yatabassam. Nabi terkejut, tapi Nabi senyum. Jadi Nabi terkejut ketika ada orang mencaci dan mencela Abu Bakar, tapi Nabi tersenyum. Tapi Nabi SAW tersenyum. Falamma akthara radda alaihi Abu Bakar. Tapi karena ini orang dirasa udah kelewatan, caci maki cela terus, maka Abu Bakar menjawabnya. Abu Bakar membelanya atau membela diri. Dalam membela diri bukan fight, bukan fisik ya, tapi membela diri artinya dijawab.
membela kehormat atau apa ya, membela harga diri misalnya kalau bahasa kita. Intinya intisar nafas, membela diri karena, tapi bukan secara fisik, dengan cara menjawab celaan dan cacian tersebut. Nah, ketika Abu Bakar menjawab, merespon, faqama Rasulullah SAW, Nabi SAW pun bangkit, beranjak. Dalam jalan yang lain, hadirin yang Allah muliakan, faghadiban Nabi SAW waqam. Nabi beranjak dengan paras yang nggak nyaman. Ada suasana yang ada unsur marah gitu loh. Nabi nggak nyaman intinya. Beliau berdiri, beliau beranjak, beliau pergi. Dan Abu Bakar paling tahu tentang Nabi SAW. Abu Bakar peka nih, sahabat, murid dan seterusnya peka nih, ada yang salah nih. Maka dikejarlah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, Aujatta alayya ya Rasulullah. Apakah engkau tidak nyaman denganku wahai Rasulullah? Apakah ada sikapku yang membuat engkau nggak nyaman wahai Rasulullah? Hadirin yang Allah muliakan. Lalu apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ini menarik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi itu ketika engkau diam dan berusaha sabar, tidak merespon untuk dirimu, nazala malakun minas sama yukadzibuhu bima qala lak. Itu ada malaikat yang turun dari langit. Lalu malaikat itu mendustakan semua ucapannya, membela engkau ya Abu Bakar. Engkau tuh dibela oleh malaikat. Semua ucapannya didustakan, dibantah sama malaikat tersebut. Memang manusia nggak dengar, tapi itu ada turun malaikat. Malaikat tuh ngebantah, dibela engkau, dibela. Selama engkau diam, sebenarnya itu bukan berat sebelah. Ini orang lagi dibantah habis sama malaikat. Dibantah sama malaikat. Didustakan oleh malaikat. Allahu Akbar. Malaikat ngebela. Malaikat membela. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu saat engkau balas ucapan dia tersebut, waqa'a syaitan, maka syaitan yang hadir. Falam akun la ajlisu in waqa'a syaitan, dan aku nggak mau duduk bareng sama syaitan, maka aku pergi. Aku nggak mau duduk bareng sama syaitan. Subhanallah. Ini ngebuka mata hati kita pada saat seseorang diserang, dijelek-jelekin, dijatuhkan, dan dia sabar. Dan dia tidak merespon untuk pribadi dirinya. Ingat, pribadi dirinya. Bahkan dia memilih memaafkan. Dan diam aja. Maka pada saat itu malaikat sedang membelanya. Malaikat sedang membelanya. Dan Nabi SAW itu tetap berada dengan dia. Dalam case ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi nggak berani. Nabi nggak terpengaruh. Karena orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa, takwa bukan hanya teori ya, takwa secara lahir dan batin, itu tetap stay sama kita.
Nabi SAW bersama Abu Bakar. Orang-orang yang ilmunya dalam, lalu wara, takut sama Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu tidak akan menjauh, insya Allah taala. Dengan caci maki seperti itu, atau dengan fitnah dan lain sebagainya. Nabi tetap, bahkan Nabi senyum, ya tabassam, senyum. Tapi begitu dibalas, malaikat pergi, syaitan datang, dan Nabi pun pergi. Oh, ini dalam jamaah. Dan ini hukum asalnya. Hukum asalnya kita tidak menjawab, kecuali kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan maslahat besar misalnya. Yang berkaitan dengan maslahat besar atau maslahat pihak lain atau merembet ke beberapa pihak. Tapi hukum asalnya, apabila itu hanya menyerang seseorang tersebut, yang terbaik adalah sabar dan memaafkan. Bukankah Nabi SAW tidak pernah pers conference atau klarifikasi ketika selama 13 tahun di Mekah beliau dibilang orang gila, dibilang habislah beliau, dibilang majnun, dibilang tukang sihir dan seterusnya. Nabi nggak pernah klarifikasi. Nabi jalan aja. Karena Nabi tahu malaikat akan bela. Malaikat akan bela. Dan orang-orang yang punya basirah, yang punya mata hati bisa menilai. Dan tujuan kita bukan itu juga. Kita diminta untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Susah memang. Sangat susah. Dan kita mengatakan ini bukan berarti kita bisa. Tapi kita hanya berusaha belajar. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita dan kasih pertolongan kepada kita. Sabar, maafkan. Sabar, maafkan. Kalau kita yakin dan kalau kita beriman tentang keberadaan malaikat, malaikat akan bela. Malaikat akan bela. Dan orang-orang beriman yang lain akan bela. Masih ingat Mu'adz bin Jabal? Hadis Mu'adz bin Jabal? Bela. Tapi kita, makanya kan Ka'ab nggak baper sama itu. Siapa sih yang ngomongin gua waktu itu? Enggak. Ka'ab nggak ngejar. Kita udah bahas hadisnya, nggak tertarik. Yang bela saudaranya. Makanya sekali lagi, kita sebagai saudara lihat sahabat kita, saudara kita digitukan, kita bela. Tapi yang sedang itu tenang aja, sabar dan maafkan. Jadi semua bermain di kotak masing-masing. Malaikat bela, dibela, didustakan, nggak benar tuh. Mu'adz bin Jabal, hadis Ka'ab bela. Itu ucapan yang buruk. Saya nggak pernah melihat track record Ka'ab tuh keliru. Tapi Ka'ab yang diomongin, Abu Bakar diminta untuk diam, sabar, tahan, nggak mudah, tahan, nggak mudah. Wong Abu Bakar aja akhirnya ngejawab, itu kan berarti nggak mudah. Bukan berarti Abu Bakar yang ini sangat sulit jamaah. Dan ini harus latihan. Ini bukan tentang kajian sekali doang, enggak. Ini berat. Kita nggak akan bisa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak akan bisa kecuali kita tanamkan iman kepada Allah yang kuat, ma'rifatullah, bahwa Allah akan tolong, Allah akan muliakan kita. Kita nggak akan bisa kecuali kita punya keyakinan dan iman kepada malaikat. Malaikat akan bela kita. Sabar, malaikat akan bela. Makanya ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berkelas. Orang-orang berkelas. Masih ingat ketika Ibnu Sahnun dicela oleh orang, beliau hanya katakan jazakallahu khairah, selesai, dan beliau maafkan. Buktinya ketika orang itu butuh dan minta bantuan, beliau bantu, dan beliau nggak ungkit-ungkit. Pas lagi susah aja datang ke gua, dulu aja lo caci maki gua, nggak ada.
dimaafkan udah. Kalau lagi butuh aja ke sini. Kalau ini lupa sama kita, enggak. Ibnu Sa'dan nggak demikian, dibantu, dibantu. Nggak seperti kita yang gampang terpancing. Kita nggak bicarakan orang lain. Kita. Sebagaimana kata Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya belajar pertama kali untuk diri saya dan memperbaiki diri saya sendiri. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ayat yang sangat dalam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Semoga kita bisa mengamalkan. Tahan diri kita, jangan terpancing, dan minta pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kalau kita andalkan diri kita, pasti kita terpancing, pasti. Dan kita akan jatuh dan tersungkur. Makanya kita berlindung min syururi anfusina. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Solusinya minta pertolongan kepada Allah dan tanamkan iman dan tauhid yang kuat bahwa Allah gak akan diam dan Allah pasti akan membela kita dan malaikatnya akan mendukung dan membela kita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.